Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih di FKS 212. Nah, kita bertemu lagi di part ketiga, masih di Fort Rotterdam. Kemarin kita sudah jelajahi lantai dasar Museum Lagaligo. Nah, hari ini kita akan naik berjelajah ke lantai atas atau lantai kedua. Oke teman-teman, kita langsung saja. So, let's go. Ya, oke teman-teman, di sini ada vas tempat bunga, ada piring makan, dan ada cerek wadah air. Masing-masing terbuat dari bahan porselin. Di sini ada guci bertutup atau belubu tempat beras, ada bebek hiasan pajangan, dan ada vas bunga Qing dinasti abad 17. Masing-masing terbuat dari bahan porselin. Keramik Vietnam atau Annamase abad 14 sampai dengan 16. Ada guci wadah air dan mangkok wadah. Masing-masing terbuat dari bahan porselin dengan bentuk yang berbeda. Keramik Jepang abad ke-17. Terdapat dua buah piring wadah makanan yang sama-sama terbuat dari bahan porselin dengan ragam hias yang berbeda. Keramik Eropa abad ke-19. Terdapat dua buah piring sama-sama berbahan dasar tanah liat dengan ragam hias yang berbeda. Piring yang pertama terdapat tulisan Arab dan piring yang kedua terdapat tulisan huruf lontara. Koleksi Heraldika stempel Kerajaan Bonnet. Sama-sama terbuat dari bahan logam atau tembaga dengan bentuk yang tak sama. Ada yang berbentuk menyerupai bunga, ada yang berbentuk belah ketupat, dan ada pula yang berbentuk bulat lonjong. Semua replika stempel Kerajaan Bonnet tersebut masing-masing bertuliskan huruf Arab atau kaligrafi. Koleksi naskah filologika. Sama-sama terbuat dari bahan kertas dan merupakan fotokopi. 1. Lontarak pelajaran agama Islam, ditulis dengan lontarak dan Arab dengan jumlah halaman sebanyak 110. Naskah ini berisi tentang tanya jawab antara Tentri Bali dengan Tentri Sompala dan Azimat. 2. Lontara Bonnet, ditulis dalam aksara Bugis dan Arab dengan jumlah halaman sebanyak 54. Naskah tersebut disalin oleh Andi Muhammad Ali di Bonnet pada hari Senin tanggal 10 Maret 1975. Naskah ini terdiri dari 4 poin ringkasan. 3. Lontarak catatan harian Goa Tallo, ditulis dalam aksara Arab dan Makassar dengan jumlah halaman sebanyak 154. Naskah tersebut terdiri dari 2 poin ringkasan. Ada pula poin keempat, yaitu Lontarak Pangadereng, terbuat dari daun lontarak berbentuk gulungan menyerupai kaset dengan ukuran panjang 17 meter dan lebar 2,2 cm. Konon, naskah tersebut berisi norma-norma dan sumber hukum yang berasal dari Dewata. Uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp5.000 tahun 1958 dan uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp1 tahun 1945. Uang kertas The Japanese Regiering pecahan 1 gulden dan 10 gulden. Koleksi numismatika. Mata uang dinara bahan logam atau emas berbentuk bulat pipih, terdapat tulisan huruf M Melayu dan tulisan huruf Arab kaligrafi, dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, ayah dari Sultan Hasanuddin. Mata uang Kampua dari bahan benang kapas yang ditenun secara tradisional yang ditunjuk dari istana. Dibuat pada masa pemerintahan Ratu Bulawambona sekitar abad ke-14.
Prosedur ukuran mata uang Kampua dengan cara mengukur 4 jari tangan untuk panjangnya. Sedang tangan yang dipakai mengukur adalah tangan menteri yang sedang berkuasa. Maka dari itu, ukuran mata uang Kampua tidak selalu sama. Koleksi etnografika Papangajayang terbuat dari bahan perak berbentuk bundar, pipih, jumlah kaki sebanyak 6 buah. Wadah ini terdiri atas tempat daun sirih, tempat buah pinang, kapur, dan tembakau. Lipa sabebalo atau cure tapere terbuat dari bahan benang sutra, digunakan sebagai sarung upacara adat di daerah Sulawesi Selatan. Sarung kajang terbuat dari benang kapas. Sarung kajang disebut sebagai lipa garusu karena lipa dirapikan atau disetrika menggunakan kerang, digunakan sebagai sarung upacara adat. Lipa sabebalo atau cure pucuk rebung terbuat dari bahan benang sutra dengan ragam hias geometris atau pucuk rebung, digunakan pada saat upacara adat. Koleksi etnografika mesin jahit terbuat dari bahan logam atau besi berwarna hitam berukuran kecil. Benda ini diperoleh dari hasil barter oleh nelayan Taripung, berfungsi sebagai mesin jahit tangan. Tingkera Makassar Gandra Bugis berfungsi sebagai peralatan tenun yang dipergunakan sebagai alat untuk menggulung benang. Alat tenun tradisional gedokan. Satu, Parang Lakbok Penaik berasal dari Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. 2. Parang Luwu berasal dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 3. Badik Gecong Raja berasal dari Bugis. 4. Keris Sapukala berasal dari Kabupaten Bone. 5. Keris Luk 5 berasal dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 1. Badik Gecong Kabupaten Bone. 2. Badik Luwu Kabupaten Luwu. 3. Badik Makassar Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4. Badik Luwu Kabupaten Luwu. Koleksi etnografika Paujengki. Paujengki ada dalam cerita kisah legendaris Ila Galigo. Biji paujengki ada yang berbentuk sebiji, ada pula yang berupa biji kembar. Berfungsi sebagai wadah makan siri atau tempat ramuan obat-obatan tradisional. Koleksi etnografika. 1. Songko ureca atau songko pamiring ulaweng terbuat dari bahan serta pelepah lontar dan benang emas senilai 4 ringgit. Songkok atau penutup kepala tersebut berfungsi sebagai kelengkapan pakaian adat digunakan oleh bangsawan suku Bugis Makassar di daerah Sulawesi Selatan. 2. Baju jas tutu. 3. Sarung sutra cure laba atau motif kotak-kotak besar. 4. Baju labu terbuat dari kain beludru berwarna hitam. 5. Kalung kolara terbuat dari perak sepuh emas. 6. Sarung terbuat dari bahan sutra yang ditenun secara tradisional. Koleksi etnografika. 1. Penginangan terbuat dari kayu berbentuk 4 persegi panjang, berfungsi sebagai wadah menginang bagi keluarga bangsawan pada saat upacara adat. 2. Amicung terbuat dari bahan logam kuningan, berbentuk bulat menyerupai vas bunga, berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah siri pinang atau ludah pada saat menginang.
1. Patung ibu dan anak. 2. Patung Dwaraphala. 3. Patung raksasa. 1. Arca seorang dewi. 2. Arca seorang tokoh. 3. Arca dewa. 4. Arca Ganesha.